Ya, sekarang kan ada yang baru tuh DKI Warkop DKI Reborn tuh yang 1 apa 2 itu kan ada balkon-balkon tertentu. Sebelumnya juga yang 3 orang ini yang disebut Warkopi gitu, yang mirip-mirip sama Warkop DKI, dia kan awalnya nggak tahu kalau si Warkop itu ternyata sudah daftarin hak kekayaan intelektual gitu kan. Dan Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya podcast Cakap. Di sini saya membahas temanya tentang Warkopi dan Warkop DKI, yang dimana headline-nya itu membahas tentang royalti atau eksistensi. Oke, mari kita simak tentang pemberitaan tersebut dan saya mempunyai beberapa narasumber yang akan saya tanya. Oke guys, balik lagi bersama saya podcast Cakap. Dan di sini saya sudah bersama 2 narasumber yang akan saya tanyakan tentang berita Warkop DKI dan Warkopi. Oke, kita mulai percakapannya bersama 2 narasumber kece-kece ini. Dan di sini ada yang bernama Bung Yulio dan di sini ada yang bernama Bung Adi. Mereka ini berdua berbeda pendapat tentang Warkopi dan Warkop DKI. Oke, gimana Bung Adi terhadap pemberitaan yang sedang hangat-hangatnya untuk saat ini, yaitu Warkop DKI dan Warkopi, yang dimana Warkopi menentang kalau dia sudah meminta izin terhadap Warkop manajemen DKI, tapi yang dimana salah satunya manajemen Warkop DKI dia bilang kalau izin itu belum terjalankan atau belum terlaksanakan. Bagaimana menurut pendapat Anda, Bung Adi? Kalau saya lihat sih di berita sekarang ya pihak Warkopi sih tidak izin ke pihak Warkop. Karena setahu saya itu Warkop kan brand ya. Brand yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain. Mungkin kalau misalnya dia untuk parodi itu sih nggak masalah kalau menurut saya. Dan setahu saya juga Warkop kan udah ada haki ya kalau disebut hak undang cipta. Nah itu tuh tidak bisa disalahgunakan karena udah ada undang-undangnya. Ya kalau menurut saya sih begitu. Berarti Warkopi ini dia udah melanggar aturan hak cipta dong? Iya jelas itu, karena ada, kalau saya lihat ya dari yang udah di media sosial sih, karena itu ada hukumnya, bakal dijerat ya 4 tahun penjara lah. Dan itu pun ada hukum perdata dan pidana. Nah betul. Dan hukum perdata dan pidana itu dia bisa dikenain sanksi apa aja tuh Bung Adi? Ya di penjara selama 4 tahun. Padahal kan ya setahu saya sih, ya nggak tahu ya dari manajemen mereka sih, mungkin nggak ada etikanya baik kepada Warkop. Tidak meminta izin dulu lah. Oke. Nah, padahal kan sekarang kan ada yang baru tuh DKI Warkop DKI Reborn tuh yang 1 apa 2 itu kan ada balkon-balkon tertentu dan mereka merasa dirugikan lah kalau ada. Ya, balkon-balkon tersebut mungkin ada generasi mecin yang baru nongol lah, setidaknya tanpa ada perizinan sama salah sekalipun, yang akhirnya dengan sekarang timbulnya miskomunikasi ya kan, antara pihak manajemen Warkop DKI dan Warkopi. Nah, itu menurut Bung Adi. Kalau menurut Bung Yulio gimana untuk Warkopi tanggapannya? Tadi kan Bung Adi saya bahas untuk perbincangan masalah Warkop DKI. Nah, saya balik lagi nih untuk Bung Yulio, gimana tanggapannya tentang Warkopi? kalau menurut saya sih sebenarnya bebas-bebas saja ya berkarya gitu kan. Karena sebelumnya juga yang 3 orang ini yang disebut Warkopi gitu, yang mirip-mirip sama Warkop DKI, dia kan awalnya nggak tahu kalau si Warkop itu ternyata sudah daftarin
hak kekayaan intelektual gitu kan, dan itu udah jadi patennya mereka gitu. Iya, udah ada jadi paten mereka lah. Kalau menurut saya sih sebagai pandangan orang awam, sama mungkin kalau di posisi mereka bisa aja mereka nggak tahu gitu kalau udah ada hakiknya gitu. Nah, terus kemudian muncul di TV nasional, baru di up beritanya gitu. Baru di publik lah. Kalau menurut pandangan saya sih nggak apa-apa sebenarnya, cuma balik lagi kalau misalnya nggak tahu ya mungkin dari manajemen Warkopi DKI-nya itu harus minta maaf gitu, buka konferensi gitu kan. Gitu kalau belum tahu ya. Kalau udah tahu terus mereka cuek, ya itu balik lagi ya bisa kena pasal karena udah ada hak patennya gitu. Ya, tapi kan setidaknya izin dulu lah sama yang Iya. senior harusnya. Iya, izin. Tapi kan kalau nggak tahu kan ya udah terlanjur begini. Itu lebih ke attitude lah. Iya, mesti harapannya sih mesti cepet di minta maaf lah gitu sama pihak Warkop DKI. Selesaikan gitu. Tapi menurut berita yang saya lihat kemarin untuk manajemen Warkopi, dia sudah konferensi pers. Nah, di situ dia sudah berbicara tentang masalah Warkopi dan perizinan ke Warkop DKI. Tapi dari manajemen Warkopi itu tetap dia kekeh, dia sudah meminta izin, tapi izin itu belum terlaksanakan, ya kan? Dengan berjalannya izin itu mereka tetap kekeh berbicara tentang soal Warkopi itu harus tetap berjalan lanjut. Memang awalnya mereka konferensi meminta maaf kalau ini sudah melukai, ya kan, manajemen Warkop DKI, ya kan. Bagaimana terhadap pandangan Bung dalam konferensi itu, tapi manajemen Warkopi tetap kekeh kalau dia itu tetap merasa benar karena sudah izin, tapi izin itu belum dilaksanakan oleh Warkop DKI, ibaratnya belum direstui lah, bahasa enaknya lah. Gimana menurut Bung Ilio? Kalau menurut saya sih kalau udah minta maaf terus udah minta izin, tinggal balik lagi ke yang punya hak patennya itu Warkop DKI. Ya mungkin mereka nggak langsung serta merta ngasih izin gitu aja karena awalnya mungkin nggak tahu gitu kan dan nggak izin gitu, makanya ada minta maaf gitu. Kalau menurut saya sih ya harusnya balik lagi sih, itu dimusyawarin lagi dua berarti gitu ya, antara untuk Warkopi dan Warkop DKI itu harus dimusyawari, ya, dipertemukan lah di satu wadah yang dimana permasalahan ini biar akar tetap terselesaikan gitu. Betul. Oke. Cuman kan setahu saya sih yang dirugikan bukan Warkop DKI aja, Falcon yang kayak Warkop DKI Ribbon itu juga merasa dirugikan karena ada tiba-tiba ada ya ini yang baru lah yang mirip-mirip itu tanpa pengetahuan mereka. Bener Bung Adi tuh, gimana terhadap Bung Ilio? Iya, kalau yang saya lihat sih mereka mungkin awalnya nggak tahu ya kalau si Warkop DKI ini sudah ada patennya gitu, sudah terdaftar di Haki gitu. Kalau menurut saya sih ya dia nggak tahu terus minta maaf, ya balik lagi ke yang punya hak patennya, dia mau memberikan maaf dan memberikan izin atau enggak, ya balik lagi ke itunya. Cuma kalau dari awalnya dia nggak tahu, ya menurut saya sih ya karena dia nggak tahu gitu loh. Kalau tahu dia pasti nggak bakal begitu. Cuma beda lagi kalau misalnya dia udah tahu tapi tetap ngelanggar, itu namanya udah merugikan segala pihak gitu. Itu sih menurut saya. Jadi ya ada plus minusnya lah. Minusnya ya mungkin dia lewat gitu, nggak tahu gitu. Minusnya kan mungkin dia sudah salah melangkah. Ya. Yang pertama mungkin dia entah tahu atau tidak tahu, itu pun harus melalui jalur yang sudah dijalankan karena kan ini kan masalah Warkop DKI dan Warkopi, ya kan, yang dimana masalah perizinan sebenarnya yang dipermasalahkan ini. Gimana menurut Bung Adi? Sebenarnya mah yang 3 orang ini sih nggak ada masalah. Iya. Karena yang menyatukan mereka kan manajemen mereka. Seharusnya sebelum dia ngebentuk
yang mirip-mirip kayak Warkop DKI seharusnya manajemen harus sudah paham konfirmasi Harus. ke manajemen Iya. yang bersangkutan seperti Warkop DKI. Memang Iya. betul harus dijalani. Oke, kalau kayak begitu saya jadi lebih tahu lagi dan lebih paham ya kan tentang bagaimana pendapat Bung Adi dan Bung Ilio. Berarti pendapat Bung Adi dan Bung Ilio sebenarnya bertujuannya sama ya kan, ingin berita ini tuh cepat clear lah, cepat mewadahi ya kan antara Warkop DKI dan Warkopi agar berita ini tidak terus-terusan ya kan hangat di media sosial untuk saat ini. Udah salah paham lah. Ya, biar tidak salah paham untuk penilaian netizen yang sudah melihat berita ini di Adlens. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan penonton setiap podcast saya. Sekian, terima kasih. Cakap.